Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Oh iya. Itu dia yang cocok memang. Selamat ulang tahun untuk negara kita Republik Indonesia. Yang Ke 70. Oh, Nah. oh, pikir dia lupa. Iya, aku Dirgahayu ya Bang, untuk Dirgahayu. Indonesia ya. Kembali lagi Tribuners dalam episode tebas yang ke-58. Kita masih bergelimang dengan dosa. hasil-hasil pertandingan. Pikir berkelimang dosa. Bergelimang dengan hasil-hasil pertandingan yang saat ini sudah dimulai nih, Tribuners. Dari mulai Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman. Cuman saatnya belum nih Bang ya? Itali belum. Liga Italia belum nih. Tapi Itali sudah mulai dari Coppa. Oh, udah mulai lagi. Coppa Italia udah main. Yang dimenangkan oleh? Banyak, nggak tahu nggak. Belum kita lihat, Siap. karena masih anak-anak bawang yang main. Iya, si kualifikasi apa? Kualifikasi. Jadi yang terpantau Bang, pertandingan Manchester City kemarin Bang? Iya, tadi malam yang terakhir ya. Tadi pagi ya. Tadi malam. Tadi malam. Sekitar jam selesainya jam 11 ya sekitar. Ya, kalau City lawan Tottenham. Tottenham Hotspur. ya, kalau Tottenham itu mau apapun Makanannya? siapapun yang menang ya biasa aja itu. Namanya klub besar ya. Maksud Mama? Ya kan lawannya Manchester City. Itu kan klub besar. Tottenham kan klub besar juga. Iya. Ya sama-sama besar mereka, Mak. Terus? Siapapun yang menang ya biasa aja. Si Om Terlalu- mau bilang, Bukan maksudnya- kejutan. Bukan kejutan itu maksudnya. Kejutan. Mas Mama mau bilang yang sebelah itu kejutan ya? Yang mana? Ada katanya tim yang katanya tim besar. Tim besar. Dulu, ya, tim ya. besar dulu. Besar pasak dari tiang. Nah. Tapi kan Ada lawannya pasak daripada tim besar. lebih besar pasak daripada Tiang. berarti nggak ada duitnya, tapi pingin belanja pemain. Nah, kan gitu. Besar pasak tiang. Mama bilang siapa Arsenal gitu. Aku nggak bilang ya. Aku nggak bilang. Aku nggak aku bilang tim besar itu. Tapi ngomong-ngomong Arsenal, kawan tuh nggak ada deh. Ya. Yang mana? Penggemar setianya itu. Kabar-kabarnya dia udah mau pindah Mau pindah dari Arsenal. PSG. Merasa ikut yang lain-lain dia. Iya, iya. Ikut yang lain-lain pindah ke PSG. Bisa jadi, Bang. Karena apa namanya? Mungkin putus asa ya. Iyalah, udah cukup lama bersemedi kan, sabar. Seperti yang kita bilang itu dalam sepak bola, ya kan? Itu apapun mungkin terjadi. Bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kecuali Arsenal. Iya, iya. Dendam kali Bang Arsenal nih kayaknya. Iya kan? Dendam kali. Padahal nggak seteru sama Madrid ya kan. Tahu? Oh, gara-gara Ada meme-meme yang beredar itu, ya kan? Jadi kayak lari 100 meter tuh kan. Jadi ada orang-orangnya, terus di atas orangnya itu ditaruh logo klub. kan? Ya, ada logo MU, ada logo Liverpool, Chelsea, Leicester pun ada kan. Jadi semuanya ngadap ke sana, Oke. ya kan? Arsenal di tengah, ngadap kemari. Bisa gitu. Atau mau pindah liga dia kali Bang. Orang lari ke sana dan lari ke belakang. Iya. Iya, berarti dia mau pindah liga berarti. Makanya tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kecuali Arsenal. Enggak, tapi Bang, berhubung pindah liga itu kira-kira menurut Abang bisa nggak tuh Bang? Nggak bisa. Mau kemana dia? Pindah kemana dia? Liga Spanyol ya pindah kan, habis di Mana bisa orang dia berdomisili di Inggris. Kalau ada. Yang bisa itu yang satu apa dibilang ya? Kayak Great Britania. Britain gitu kan. Orang Wales biasa itu. Wales yang main ke Liga Inggris. Karena ada Cardiff main di Liga Inggris juga kan. Itu kan orang Wales kan. Wales ya. Tapi yang lain-lain kayaknya nggak ada. Nggak ada lah. Scotland kan nggak ada. Nah, ini yang mau aku klarifikasi sama Abang. Kemarin ada informasinya, Madrid tuh katanya mau pindah ke Liga Inggris. Ada membaca informasi. Ada Ya, itu. diklarifikasi Bang di Twitternya, makanya. Twitter resmi officialnya. Ece-ece aja. Ece-ece aja ya. Itu nggak akan mungkin. Masa mungkin Persija main di Liga Malaysia? Iyalah, maksudnya gini, mungkin udah saking nggak tahu lagi mau menggoreng isu kemana lagi kan terhadap Madrid. Pelatih udah berganti ya kan? Jadi ingat kalah sama siapa deh? Siapa? Yang tim katanya besar itu. Ya sama Manchester City ya kan? Brentford namanya. Brentford. Tim baru? Tim Promosi. yang baru Ini promosi. Liga apa ini? Liga. Luar biasa. Brentford ya. Brentford. Brentford. Oh berarti baru masuk. Baru masuk. Tahun Dari Liga Championship tahun lalu. Dia masuk unggul apa ya? melalui playoff. Melalui playoff pula, bukan juara divisi 2 aja. Ya, kalau di divisi 2 yang masuk itu kan 1-2 langsung Iya. kan. Nah, dia Yang di peringkat bawah. 3 sama peringkat 4 main playoff. Di laga sama. Dia main playoff sama apa itu kemarin? Norwich ya atau apa? Pokoknya Menang, mereka menang di laga itu.
Tapi dan memang ternyata kalah. Kalah ya sama tim itu ya. biasa kan kita tahu lah kan Arsenal nih berapa tahun belakangan ini kan. Kalau start awal pasti kan macam roket kencang dah kan. Ngegas terus kalau start awal. Ini bertanda apa lagi nih sekarang? Nah itu aku bilang sama kawan-kawan berapa kan, bilang orang tuh, wah Arsenal ini, Awal-awal musim biasa menang. Arsenal ini tidak ada harapan lagi katanya kan. Aku bilang jangan-jangan, walaupun tadi aku bilang itu mustahil ya, tapi jangan-jangan ini ada sesuatu yang berbeda tahun ini. Biasanya kan menang duluan kan, kalah belakangan. Ini barangkali kayak anak muda film India. Kalah dulu. Kalah dulu Kalah mati dulu. habis itu. Selamat ulang tahun. Tapi materi pemain cuman bang Arsenal ya? Nah itu dia materi pemain juga kan agak-agak ini yang menjadi apa ya, menjadi perbincangan hangat juga Arsenal ini. Nah kita tahu lah Arsenal ini sebelum-sebelumnya itu kan di sejak zamannya OT, siapa tuh Arsene Wenger, kan OT ada dua dulu. Ini Ada OT Arsene satu Wenger, lagi. ada Sir Alex Mr. Bean, Ferguson. OT Mr. Bean. Nah, sejak zaman itu kan ada kebijakan transfer dari Arsenal. Bukan tidak tertulis mungkin, tapi itu selalu mereka lakukan. Itu membeli pemain yang murah. Tapi OT ini kan bisa melihat potensi kan. Bakatnya Murah tuh, bagus tuh kan. Beli murah, nanti diracik dia, digodoknya, di apanya, jadi pemain besar, jual mahal. Ya kan? Berarti cuma transit aja dia di Arsenal itu kan. Macam ini aja, jadi tempat diklat pelatihan aja, ya, pendidikan diklat ya. aja di situ. Berarti AW sendiri dia punya ini juga ya bang, punya terowongan yang cukup signifikan juga ya. OT. Awi dia bilang. Awe minuman itu. Arsene Wenger kan gitu. Iya, Arsene Wenger maksudnya. Iya, OT ada dua, mana OT nih? OT Mr. Bean ini. Atau OTK. Awe ya, oke. Jadi, Biasa gitu jadi ya. posisinya itu kan bang, ketika memang potensi pemain-pemain yang murah itu dia beli, ya kan? Terus dia jual mahal. Iya. Contohnya siapa tuh bang? Kalau Dia yang pernah bermain di Arsenal? Mungkin dulu pemandu bakatnya itu bagus ya Arsenal itu. Bagus, Ada timnya, mereka menyebar ke seluruh kompetisi Eropa, bahkan sampai ke Asia, sampai ke Afrika mereka pergi kan. Nah itu waktu itu banyak pemain-pemain yang sebelumnya nggak dikenal tuh. Iya. Misalnya satu Kolo Touré. Kolo Touré tahu aku. Itu kan pemain besar kan? Ya, dulu. Itu pertama main di mana coba tahu? Namanya ASEC Mimosas. Liga apa tuh bang? Liga Pantai Gading. Oh. Itu orang Pantai Gading. Tapi itu agak-agak berdekatan dengan Perancis lah ya? Enggak? Jauh ya? Kan Afrika. Afrika. Iya, maksud aku Arsene Wenger ini sering kali dia Ya. mencari bibit-bibit dari negara-negara Afrika itu. Afrika itu kan bahasanya kan sebagian bahasa Itu ada hubungan dengan Yaya Touré? Kolo Touré itu? Iya, adiknya lah. Abang Ode. Oh, abang adik ya? Iya, abang Main di Arsenal juga kan, Yaya Touré itu kan? Jadi Kolo Touré itu cuma dibeli itu 150.000 pounds. 150.000. Berapa tuh kalau di rupiah kan? Kali- 16.000. Kali 17. 17.000 ya? 17 waktu itu 17, sekarang 18. Ya kira-kira 150 berapa lah itu. Ya. Gitulah ya. Ya termasuk sangat murah kan? Murah. Kalau untuk pemain sepak bola. Kemudian ada Nicolas Anelka. Ya, legend juga tuh. Legend kan? Tahu Anel kan? Dari PSG dulu dia. Hah? Iya. Iya kan, Bang? Betul ya, Bang? Banyak kali klub dia. Awalnya PSG. PSG sebelum Pertama ke Arsenal kali, kan PSG. Sebelum ke Arsenal dia PSG. Itu 500.000 pounds. Kemudian Murah tuh Bang, termasuk. Oh, sangat murah lah. Jadi Waktu ribu di ya? zaman itu. Iya ya? 500.000 loh. Iya. Kalau dibandingkan sekarang gaji Ronaldo seminggu. Iyalah. Seminggu 500.000. Gaji si Per pekan siapa? dia. Gaji si Messi seminggu kan? Tapi nggak pakai euro dia. Nah, karena kan Oh, dulu Inggris belum kan ada pakai euro. pounds. Iya. Kemudian Cesc Fabregas. Oh, Apalagi dari junior dia ambil itu. Iya, Barca. Junior Barca ya. Itu 500.000 juga. Yang agak mahal-mahal itu ini Patrick Vieira 3,5 juta pounds. Cuma kalau ukuran pemain besar yang 3,5 juta tuh Masih termasuk murah lah. Murah ya? termasuk murah. Pemain termahal yang dibeli oleh Arsene Wenger itu Thierry Henry. Thierry ya, Henry, kan? oh ya, legendnya Arsenal tuh kan. Itu pun Ya. cuma 10 juta. Di zaman pounds. itu. Di zaman itu. Dan dia akhirnya endingnya di Arsenal juga tuh Bang. Thierry Henry kan, nggak berpindah klub lagi kan.
Amerika. Sempat sempat dia Amerika. ke Barca. Oh iya, Barca. sempat Barca. Sempat ke Barca. Ke Juve sebelumnya. Banyak klub dia. Nah, sekarang kan memang juga Arsenal itu melakukan hal yang sama, masih tetap. Walaupun pelatihnya udah ganti berapa kali kan, sekarang Mikel Arteta pelatihnya. Tapi tetap aja mereka melakukan pemain-pemain. Ini tahun ini mereka membeli itu namanya Nuno Tavares. Nggak dengar? Dari mana Nuno? Tavares. Nuno Tavares dari Benfica. Itu Benfica. 7,2 juta pounds. Kalau dibandingkan dulu murah kan, karena itu sama-sama harganya, kalau nggak salah harganya Robert Pires. Robert Pires ya. 7 juta 7,5 pound. ya kalau nggak salah, 7,5. Mark Overmars mungkin segitu juga ya kan waktu itu. Tapi untuk sekarang itu memang termasuk murah. Cuma murah karena ya memang pemainnya Memang pemain itu. siapa kan nggak tahu siapa kita. Iya, iya. Kemudian ada Albert Sambilokonga Albert. Pemain mana? Pemain dari Tadakaro? Hah? dari Anderlecht, Anderlecht. Belgia. Itu 15 juta pounds. Kemudian ada siapa lagi ya? Nah, ini yang paling terakhir ini. Inilah yang menjadi perbincangan hangat. Ben White namanya. Ben White. Ben White. Putih apa tuh? Dia dibeli 50 juta pounds. Wah, lebih tinggi nih, Bang. Iya, sangat mahal, termasuk yang paling tinggi di Liga Inggris. Dibeli dari Brighton Albion. Kurasa yang beli ini siapa sekarang? Manajemen, Arteta apa Bang. manajemen? Manajemen dong. Iya kan, Bang? Manajemen lah. Brighton Albion. Apa? Klub Hmm. klub apa Klub ya? mana itu? Beli. Ya, Liga Inggris. Liga Inggris juga. Tahun lalu hampir degradasi. Cuma selamat lah. Selama Abang pantau, bagus nggak main si White ini? Ben White ini? Biasa aja. Biasa ya. Menurut gua. Masih muda? 22. Oh. Udah tahun. Jadi dari pembelian pemain yang murah itu dan menjadi mahal, Bang. Berarti Pak Ote ini nggak pernah gagal lah ya. Dalam kas klub bagus dia. Kas klub keuangan Kas ya. klub. Ya, iya. Ya, artinya secara finansial dia nggak terlalu Kalau bicara gagal sama apa ya, semua pelatih banyak yang melakukan Kayak gitu. kadang beli salah. Ya. gambling lah ya. Ya, judi juga lah Tapi itu. dibandingkan yang berhasil, yang gagal tuh sedikit. Sedikit kalau dia. Yang gagal paling ini Mkhitaryan, Hendrik Mkhitaryan sama siapa namanya tuh? Shkodran Mustafi. Oh, ya dulu tuh. Paling itu yang nggak terlalu banyak yang gagal. Andre Silva pernah juga ada, cuma nggak terlalu ya. banyak. Dari Nah, cuma sekarang setelah eranya OT, itu Arsenal itu kan banyak membeli pemain harganya mahal, Tapi kualitasnya tapi saja. kualitasnya biasa aja, gitu. Nggak Nggak terlalu. mendongkrak tim lah ya. Kalau Ozil nggak tahu kita, Ozil apakah bisa dimasukkan ke sini atau enggak? Tapi Ozil dari buang. Ya, tapi kan dibeli dengan harga mahal dulu. Oh, Ozil. dulu ya. Ya kan? Apakah bisa kita masukkan kemari atau enggak tahu. Tapi kalau Ozil dalam top performanya itu sangat bagus mainnya. Cuma kalau orang-orang bilang kalau Ozil itu main, itu kalau lawan tim-tim yang biasa-biasa aja, tim-tim lemah lah bilang kan, itu mainnya luar biasa, dahsyat. Bisa. Tapi kalau sudah main lawan tim-tim besar, Ozil itu hilang tanda kutip. Nggak ada. Dia nggak bisa berkembang. Support juga mungkin kan. Kenapa? support Karena lawan. mungkin kualitas teknik dia nggak cukup kalau main sendiri Iya. gitu. Harus ada support dari orang lain. kawan. Tapi kalau main sama yang lemah-lemah, Masih bisa barangkali lah. dia sendiri aja bisa Masih nampak. bisa, gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari tim-tim lainnya itu apakah memang pemantau tim lain ini nggak ini, Bang? Maksudnya nggak berjalan dan memang nggak mempunyai karakter seperti itu. Jitu dia memilih pemain-pemain yang murah itu. Seperti MU kan? Apa nggak ada tim pemantaunya itu? Banyak Itu lah. banyak juga. Semua Semua tim klub itu punya. ada tim pemantaunya. Gitu. Cuman ada beberapa klub yang betul-betul mau masuk pelosok-pelosok mantaunya. Kayak kita kan Indra Safi ya kan. Nah, itu dia bagus mau itu sampai dia. ke Mau apa dia ya? sampai Sampai ke Papua sana dia nyari. ke pelosok-pelosok desa cari. Berarti memang potensi pemain-pemain bola itu sebenarnya sama aja ya, Bang. Tinggal keberuntungan juga berpengaruh di situ.
Ya kadang bisa adaptasinya kurang, kadang memang nggak cocok sama pelatih, gimana. Ya. Cuma ini yang menjadi sorotan orang sekarang Arsenal ini, itu kan mereka membeli total 2 pemain dalam 2 musim terakhir. Itu sudah menghabiskan sekitar untuk 2 orang pemain saja, itu menghasilkan total 125 juta pounds. Oh, besar. Si Ben White ada ya. Ben White yang sekarang, sebelumnya itu Nicolas Pepe namanya. Oh, pikir PP Arsenal dah bukan? Oh, aku pikir nih adiknya Nicolas Anelka juga gitu. Dan mirip nama. Gabungan ya, gabungan namanya ya. Itu Nicolas Pepe itu 70 juta pounds. Wah, itu udah main di musim lalu? Udah. Kok nggak pernah terdengar namanya? Iya. Dia cuma mencetak berapa ya? Paling 5 atau 6 gol gitu lah. Tahun lalu main 30 pertandingan ya, Pepe. Nicolas Striker? Pepe, sayap. Oh. Kayak Messi, kayak Neymar lah. Ya. Ya kan? Penyerang sayap. Ini di musim ini masih Masih main. Yang semalam pas kalah itu lawan apa Bradford tadi main juga dia. Brentford. jadi 115. 125 total berdua. total. Nah, itu sama sekarang Ben White 50. Nah, orang sekarang membanding-bandingkan sama MU MU. ya. MU kan itu masuk si tahun ini ya kan? Tahun ini masuk Sancho sama Rafael Varane. Itu 115. 115 cuman. 115. Nama besar jauh. Nah, sekarang orang membandingkan terutama Ben White sama Rafael Varane. Oh, jauh lah. Ya kan? Ben White itu dengan dia pertama dia main di apa tadi namanya ya? Albion tadi lah, ya kan? Kemudian dia pemain timnas Inggris memang oke. Iya. Tapi capsnya baru 2. Oh, Ben White baru 2 kali. Baru 2 kali main dan main semalam dibawa oleh si Gareth Southgate ke Euro, tapi nggak pernah main. Kayaknya nggak pernah main. Masuk daftar cadangan. Ada, cadangan ada masuk. Itu 2 kali main dan ya gelarnya kan belum ada, Ya belum lah. ya kan? Belum lah. Nah, dibandingkan orang sama Rafael Varane. Rafael Varane dibeli MU itu 41 juta pounds, Pak. Cuma ya tanda kutip cuma. Iya. Karena Rafael Varane kan. Ya, Varane juara di Madrid. Semua sudah. sudah. Juara Liga, Champion. juara Copa, juara Champion, sudah semua. Ya. Kemudian sama timnas Prancis, udah juara dunia. Juara dunia. Dan dia pemain inti. Ya kan? 41. Sementara si Ben 50. tapi karena dari Inggris itu mungkin, Bang. Iya, Inggris biasa gitu ya. Iya, Agak kan pemain lokalnya ya. harus ditinggikan gitu kayak daripada Jack pemain Grealish kan, Jack Grealish dibeli City kan sangat tinggi juga sangat tinggi kan. Padahal dia biasa aja ya sebenarnya kan gitu. Biasa. Sancho Dibalik lagi kan lumayan kan harganya kan. Ya mungkin ada rulesnya kalau pemain lokal yang dibeli harus tinggi untuk menaikkan apa aja sih sebenarnya. Kearifan lokal lah ya. mungkin ya. Iya, ibaratnya gitu. Tapi lah. memang faktanya menang, Mak, 5-1 dia. Siapa? MU. Oh, MU. Jadi mungkin berdampak juga nih dengan itu belum main orang itu 2. memang belum main tapi kan Rafael Varane belum main, Jadon Sancho main tapi jadi pemain cadangan Cadangan. masuk juga di babak kedua akhirnya. oh jadi babak Iya. kedua. Takutnya masuk mungkin parah MU enggak? Enggak juga kan? Ya, bisa jadi, Mak. Berseteru di lapangan jadinya ya. Kepentingan. Tapi kalau kita membayangkan dari sisi teknisnya lah ya, teknis antara si Varane nanti kalau dia bisa bermain bersama Harry Maguire Gila dah ya. sangat kuat kayaknya. menjanjikan nih, Bang. Menjanjikan. Menjanjikan. Karena tenang kan sekarang selama ini yang menjadi persoalan di MU itu adalah pendampingnya Harry Maguire itu belum dapat yang Belum pas. dapat yang pas ya. Mainnya gerasa-gerusuk semua. Ya. Ada Lindelof, ya kan? Ada Eric Bailly. Kadang bagus sekali mainnya. Ya, kadang Kadang rusak. ya, betul. Jadi tidak apa ya, tidak stabil mainnya. Kalau Varane nggak tahu lah dengan segala pengalamannya, Mungkin bisa pernah mendampingi si pemain yang Maguire paling berangasan, Sergio Ramos atau sama Pepe kan. udah teruji. Sudah jadinya. teruji. Betul. Sama Ramos dia oke, sama si Pepe dia oke. Main di timnas dia jadi komandan utama kan di lini belakang. Tahu Mama kan? Jadi di Liga Inggris ini pembelian pemain itu tidak ada yang terlalu fantastis lah ya, Pak. Di Liga Inggris untuk Musim ini ya? Iya, musim ini.
Ya angka 50 juta itu kok Paling tinggi, menurutku lumayan, Besar, fantastis. Triliun loh itu. Itu T itu ukurannya. 50 juta pound sterling. Makanya orang semua terkejut pembelian Arsenal ini sampai T gitu. Di Satu bandingkan triliun sama tuh kan? prestasi. Iya, kurang lebih. Apalah harapannya tuh Bang, manajemen tuh? Atau mau di take overnya juga? Sama? Apa yang apa? Dibelinya 50 juta, dia mau cari untung lagi 100 juta misalnya. Untungnya deh, Berdagang ya, deh, kalau kan? memang pemain besar, ya kayak pemain-pemain star-star itu dari merchant ya bisa balik kan gitu. Kayaknya itu memang kan harusnya kalau yang pemain-pemain yang harganya 50 jutaan ke atas itu merchant dia laku bajunya apanya kan, kayak Sancho misalnya, Varane itu lumayan lah sudah peningkatan walaupun nggak meningkat terlalu signifikan. Nah, Ben White ini apakah orang mau membeli ininya bajunya? Tapi nggak tahu juga, mungkin dia kan orang lokal Bang. Nomor berapa dia? Nggak tahu. Karena Semalam udah main dia cuma nggak. Nomor berpengaruh juga, Mak. Tapi nggak juga ya. Nggak juga ya. Mau berapapun yang penting nama besar dia. Mungkin asumsinya ya itu pemain lokal itu mungkin banyak fansnya yang dari dalam untuk menaikkan dongkrak Arsenal. Itu Pemain ada lokal gitu. yang dibeli besar rata-rata flop sih kalau menurutku kalau Iya, di Liga Inggris. betul. Yang sedang ya Harry Maguire tinggi di MU, tapi sejauh ini dia oke lah Oke lah, di masih MU. Walaupun kadang-kadang lawak-lawak juga. Angin-anginan ya kan. Dia bisa bermain sangat bagus, tapi kadang-kadang dia membuat kesalahan yang konyol gitu. Salah ngoper bola lah, ya kan. Tendang bola nggak kena lah. Tapi ngomong-ngomong pembelian pemain itu, kita harus punya dana taktis juga lah ya. Maksudnya? Setiap klub itu membeli pemain itu kan paling tidak ada anggaran lah. Kayak ini Ya beli namanya usaha ada RAPBN ya kan, rancangan anggaran biaya. Iya. Kalau memang nggak sanggup gimana Bang? Tapi kalau berambisi kali dia. Ya pastilah, tiap klub kan pasti punya ini, Anggaran. kan pasti punya sponsor, pasti punya apa. Ya mungkin dia kan aku mau mengeluarkan anggaran untuk musim depan sekian berapa T. Nah, pilihan pemainnya siapa-siapa aja target bla 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 bla. Dan tiap-tiap apa kan punya sponsor, misalnya Arsenal masih pakai Flame Emirates nggak ya? Kayaknya masih pakai Flame Emirates. Kemudian Arsenal ya? kemudian dia biasanya ada juga negara-negara yang ikut menjadi investor di situ. Nah, kayak apa kan Qatar kan? Ya, masuk Qatar Airways. investasi, ya. Oke, Arsenal pun Indonesia kan ada tuh klub Arsenal Indonesia. Liverpool. Indonesia kan masuk dari Garuda Liverpool Indonesia. tapi melalui Garuda Indonesia. Ya, Dulu. walaupun baju latihannya kan beda deh itu. Itu di Arsenal itu kabarnya apa ya? Ada satu negara di Afrika yang menjadi sponsor mereka, dan ketika kalah sama Brentford semalam, presidennya marah-marah. Marah-marah presiden. Apa ini dia? Apa namanya kontribusi dia ke Arsenal itu? Nah, dia menyuntikkan dana ke situ. Oh ada Bang? Ada. Investasi ya? Investasi. Oh, negara ya? Negara ada. Berarti presidennya gibol kali dia tuh Bang. Entah melalui Perusahaan mana? BUMN iya. bisa kan? Indonesia kan Indonesia pernah sponsorin Manchester City kan Bang? Itu asuransi itu. Iyalah, maksudnya kan Itu brand- Jiwasraya. Iyalah, artinya dari negara kita. Iya, pernah Jiwasraya. Iya kan? ya? Ya gara-gara itulah tumpur Jiwasraya mungkin. Ya kan memang ya. Ngerek ente. Ya jujur aja kita bilang fakta, aja itu lah fakta. fakta. Iya, iya. Ya, dugaan. Tapi Karena kan final itu Bayar udah diputuskan. Aguero udah Udah berapa diputuskan. itu? Iya. Makanya salut juga kan. Tapi di pesawat orang itu masuk. ya sama kayak pepatah yang episode kemarin, mengharapkan hujan dari langit dibuang tempayan di rumah ya kan. Mengharapkan nama besar dari negara lain hancur di negara sendiri. Luar Garuda biasa. Indonesia Liverpool. Tapi Walaupun berapapun nilai pemain itu Bang, tetap kan finalisasi keputusan itu kan pelatih kan. enggak lah. Enggak juga Bang. lah. Manajemen. Karena ada, orang tuh setiap klub ada presiden, Mak. Presiden kan- itu berarti putusan. Makanya kadang-kadang kan sering pelatih itu bentrok sama manajemen kan gara-gara itu. Pembelian Dia nggak mau beli itu dibeli. ya kan? Iya. Itu apa pertimbangannya Bang? Kenapa nggak? Kan pelatih yang meramu itu. Cuan juga, Cuan. dapat cuan juga. Komisi juga ya. Oh, ada komisi. Mama, udah jangan naikkan ini.
Biasa kalau pelatih-pelatih kan juga iklan ya gitu. kalau pelatih-pelatih besar itu ada kadang-kadang egonya itu kan. Iya, Kan betul. ada apa namanya? Video Mourinho yang terkenal itu kan. Waktu dia ngomong sama Roman Abramovich pas mau beli Drogba pertama. Terus sekali lagi Bang ulangin. Abramovich. Ramon Abramovich tadi aku dengar. Jadi dibilang siapa yang mau kau jadikan striker kan. Terus dia bilang Drogba kan. Terus bilang di Abramovich ya kan. Who is Drogba kan. Datang si Mourinho bilang udah nggak usah tanya-tanya ya kan. Pay. Beli. Ya kan. Don't speak. Pokoknya beli aja, nggak usah ditanya-tanya lagi itu apa kok. Nah, Abramovich waktu itu barangkali karena baru menangani tim sepak bola, sedang euforia. Mourinho itu pelatih yang sedang menanjak Spesial terkenal one. ya kan, dikasihnya aja. Nah, kan? Dan terbukti. Terbukti. Kan? Berhasil Drogba. Nah, tapi kemudian banyak juga kan Mourinho di beberapa tempat dia ada pemain yang dia tidak mau beli, tapi dibeli sama. Dimasukkan ya. Akhirnya nggak dipasang-pasang ya. Kan biasa gitu kalau Mourinho kan gitu kan. Nggak sur dia ya kan Bang. Ya kadang-kadang pemain pun rusak karirnya gara-gara gitu juga. Kan banyak pemain rusak. diri dia masuk ke klub itu tapi Iya. tidak dikasih kesempatan luas untuk Ya training. riskan juga memang Iya, kalau kayak dalam satu Kevin tim De itu. Bruyne kan. Kevin De Bruyne kan walaupun Kevin De Bruyne itu jago, cuma dia mungkin tidak cocok dengan skema permainan Mourinho. Muhammad Salah juga kan. Iya sama. Muhammad Salah waktu di Chelsea, Nah, ya kan? Nggak cocok. Chelsea nggak cocok, pindah ke Roma. Fiorentina pertama. Fiorentina habis itu pindah ke Roma, baru balik lagi Liverpool kan. Nah, itu. itu. Berarti memang Kadang-kadang pelatih bisa menghancurkan karir pemain juga. Bisa, Ya. karena Bisa. kalau nggak sur dia, udah. ya Tengok aja lah si yang baru kita bilang tadi Arsenal, Ozil. Ozil. Kayak mana semua musim kemarin nggak ada diberi kesempatan sama sekali kan? Ya sudah. sama juga kayak awak ya kan punya bos nggak sur sama awak ya. Nggak dapat awak klien dikasihnya. Oh, gitu. Kau carilah sendiri kan Memang nggak misalnya dikasih, suruh cari sendiri. suruh cari memang. sendiri ya. Ya. Cuman sudah oke, udah deal, nggak cocok harga nggak usah kata. Tapi memang Itu dia yang buat Betul, parah. betul. Itu dia. dan Kalian itu kan memang curhat Bang, banget kan sih. berarti istilahnya Bang psikologinya seperti itu lah ya. Iya. Ketika memang kita ada orang bawaan kita dengan bukan bawaan kita itu memang Ya, beda. perlakuannya beda ya. Beda lah. Ya sama ya. Pasti beda. Mana yang Sama. titipan tadi ya kan. Kecuali ada anak bawaan lah, itu harus sama kita Yalah, lakukan. Kalau nggak bahaya. Dapat internal memo dia ya kan, ada titipan nih dari Roman Abramovich misalnya nih, tolong diapakan. Kalau di luar negeri sana profesional ya kan, nggak ada titipan-titipan. Kalau memang nggak bagus mainnya nggak main kan begitu Bang. Coba di liga kita Ya ada juga antara sur nggak sur juga. ada juga ya. Iya, banyak pemain yang bagus-bagus tapi tidak dimainkan banyak. Iya. Malah kayak awak nggak suruh Akhirnya tahu-tahu akhirnya ketika apa namanya drop. tim itu drop, ya kan? Semua Pelatihnya yang disalahkan. disalahkan kan, Iya. pecat. Iya. Mourinho kan sering seperti itu, ya kan? Waktu di MU terutama kan, bukan Drogba, Pogba dia nggak suruh cadangkan, ya kan? Iya. Tahu-tahu prestasinya flop, kamar ganti, Payah lah Bang panas. kalau udah kayak gitu, perkara like or dislike itu ya kan. Ya gitulah. Kadang senyum tuh, pengen nggak sur ya mau. Pikir senyum sur dia, rupanya nggak sur mau. Mama ya kan ketawa mau ya kan Bang, rupanya nggak sur dia Bang. Belakang cerita awak Di juga. belakang tikamnya Bang pakai spidol. Iya. Curhat pula. Oke lah, berarti Ketawa. Banyak lagi, Bang, ya? Nyawa yang diketawainnya kan. Awak ketawa, ada ketawa. Apa yang diketawainnya rupanya diam-diam. Rupanya kok resleting awak terbuka. Mana salah diketawain. ya, baik Tribuners, ini udah sampai ke apa ya? Ini pekan pertama ya Bang untuk Liga Inggris ya. Pekan pertama Liga Inggris. Dan banyak nih kemenangan-kemenangan besar nih Bang. Klub-klub besar rata-rata ya menuai hasil yang bagus lah. Ya, klub Leicester menang, MU menang, Chelsea menang. Chelsea menang, City kalah pun tapi sama TTH. Dan di kandang TTH Di kandang TTH, 1-0. Son yang golin. Son. Son tuh loh, Son. Oke Tribuners, sebelum kita bedah lagi nih pertandingan-pertandingan lainnya, mari kita rehat sejenak.
Kita kembali lagi Tribuners. Nah, dari Liga Inggris tadi kita menuju ke ranahnya Liga Spanyol. Nah, ini mungkin di Liga Spanyol ini nggak tahu ya, entah menarik lagi atau enggak nih, harus kita tonton ini. Cobalah Nah, kita coba kita salah satu fans fanatik ya di Liga Spanyol. Gimana? Menurut tanggapan Bang Agus, kepindahan Messi apakah mengendorkan prestasi Barcelona? Kalau prestasi secara klub, secara individu mungkin enggak ya. Ya. Mungkin secara apa? Tim. Secara keseluruhan liga ya. Spanyol. Tapi justru aku memandang sekarang jadi lebih imbang. Jadi lebih imbang kompetisi itu. Jadi kemarin kan Barcelona menang main tadi pagi ya. Tadi pagi ya. Dini hari Menang tadi besar juga dia, main Bang. 4-2 lawan Real Sociedad, menang 44-2. Yang mencetak gol itu 2 gol Martin Braithwaite. Lord Braithwaite yang sering JJ itu. Jadi pemain Di inti sini dia, Mak. jadi pemain Pemain inti inti dia dia. sekarang. Nah, setelah Messi pergi dia pemain inti. Nah, tapi kalau melihat permainan Barcelona secara umum, secara keseluruhan tadi, nah itu mereka bisa menang lawan siapa saja, tapi juga bisa kalah lawan siapa saja. Ya kan? Itu sesuatu yang sebelumnya tanda kutip tuh mustahil di Liga Spanyol. Nah, kalau dulu Spanyol, Barcelona lawan Huesca misalnya, pilih mana? Pasti. Udah pasti kan? Barcelona. Udah pasti Barcelona menang. Barcelona lawan Real Betis misalnya kan? Barcelona. Apa gitu? Yang paling yang bawah, Direct report ya. yang bawah-bawah lah, klub bawah. Kalau sekarang enggak. Kalau menurutku ya, enggak. Berarti Jadi klub-klub bawah itu sekarang punya kans untuk menang. Kalau dulu mereka masuk lapangan saja, apalagi waktu zamannya Barcelona itu masih ada Xavi, Iniesta, Puyol, ya kan? Dream team lah Itu tiga itu yang menopang Messi kan? penyerangan. Iniesta, Xavi, Busquets sama Messi di depan. Itu tim lain di luar Real Madrid dan Atletico Madrid masuk ke lapangan itu dengan perasaan 30-70. Mau jauh ya. 30 menang ya, 30 kalah ya. 70 udah pasti kalah. Kalah ya. Gitu. Berarti kan dengan nama besar pemain ini secara tidak langsung mengendorkan Iya. Mental lawan. kan gitu. Ya pertama nggak ada lagi Messi di situ kan. Siapa nih? Wah, Braithwaite biasa aja nih. Biasanya Masih bisa kan. Aguero ya. Mereka masih punya keyakinan diri untuk ini bisa dilawan, bisa dihadang, bisa diapain ya kan. Paling yang agak ngeri ini Griezmann nih, misalnya seperti itu kan. Kalau dulu ada Messi situ, gimana cara ngapain Messi ini kan? Mereka udah berpikir seperti itu. Belum lagi Messi bawa bola. Belum. Sudah mikir kemana-mana. Ini mau di shooting. tackling nggak bisa, mau dikejar payah, mau ditarik celananya pelanggaran, ya. Tendangan bebas jago, jatuh di kotak penalti, tendangan penalti banyak yang serba salah semua. Itu 30-70, yang lebih bawah malah bisa jadi 10-90 ya kan. Udah pasti kalah nih. Tapi paling nggak ya kalah sedikit lah. Dulu gitu. Kalau sekarang nggak, menurutku nggak. Walaupun mereka menang semalam ya lawan Sociedad, tapi melihat mereka bermain itu, ya sekarang semuanya sudah Sociedad itu nggak takut, malah main itu nggak takut. Jadi dia udah bisa mengembangkan permainan sendiri lah ya. Nggak takut. Yang dulu Nampak kelihatan itu kalau ketika mereka main itu nggak takut. Ya. Terlepas dari mereka kalah kan, Kalah, ya. tapi nggak takut. Terbuka, kalau dulu nggak. beda dulu ya. Bawa semua main. Akhirnya kalah banyak. Iya. Dulu kan? Artinya nggak fokus lagi Iya. untuk menyerang. Iya, Pak. enggak. Ini dapat bola sebentar, istilahnya kayak dapat bola takut gitu, untuk nahan bola itu takut. Dapat tuh buang langsung, Berarti buang langsung. sisi positifnya bisa menaikkan Liga Spanyol berarti ya. Bisa jadi lah. Secara Sama kompetisi maksudnya. ya mereka jadi lebih kompetitif kalau sekarang lebih kompetitif. Tapi nggak tahu apakah dengan kompetitif seperti itu laku apa nggak liganya itu kan kita nggak tahu. Sama kayak Liga Inggris kan? Iya. Liga Inggris mau main MU lawan Bawah pun. Fulham misalnya atau lawan apa? Seimbang. Bisa aja kalah. Bisa kalah, MU kan? betul. Kita nggak bisa pastikan kalau di Liga Inggris. Tapi dengan yang seperti itu, Liga Inggris itu jadi menarik di seluruh dunia kan, banyak pay-per-view-nya paling tinggi. Nggak tahu kita apakah Spanyol ini akan seperti itu. Tapi yang pasti itu jadi
kompetitif sekarang. Nah, ini memang jadi ajangnya Ronald Koeman juga Bang, yang ingin membuktikan bahwasannya tanpa Messi kami pun tetap on the apa istilahnya itu ya? Ya tetap on the track. Bahwasan kemenangan tetap ada di pihak mereka. Iya. Ya walaupun memang pada awalnya Messi itu menangis ya kan, sedih dia ya kan. Tapi pas sampai PSG mak senang-senang dia, kampret kali kan. Mama. Ketawa dia, Mak. Mama kalau putus awal pasti sedih kan. Walaupun cuma sedih aja. Ini putus apanya mak? Putus kontrak atau putus sedih? Kalau gitu kali kan. Ini kan kayak pacaran kalau sama pemain. Dulu. Iya. Nah, begitu dapat pengganti baru, Mah. oh seneng mama. Apalagi cepat dapat. Yang payah itu kalau lama dapat. Kalau dia yang sana sudah dapat. Ya lah, bagi yang Penasaran deh. ya Tribuners yang lagi galau-galau nih ya, cepat move on lah ya, semangat lah. Pinggan tak retak, nasi tak dingin, ya kan gitu. Awak Dia tahu ndak, awak pun tak kepingin. Nah, tapi sudah cepat lah move on deh. cepat lah move on ya, bagi sahabat Ada yang Tribuners. belum. Ya lagi galau ya. Belum ya. masih teringat-ingat. Iya. Yang sana udah dapat belum? Takutnya udah Bang. Ya. Kemarin dikasih dulu kemarin katanya. Ada Investasi? Tergap juga. Hah? Tergap juga. Oh, ke gap. Tadi Mama ngomong investasi apa? Maksud aku ada banyak besar modal. Gabung ini. Investasi apa maksudnya? Apa Kalau itu maksudnya? masa dibilang lah. Modal besar nggak biayanya kan gitu ya kan. Biasanya kalau menjalin hubungan itu kan banyak biaya yang keluar. Jangan di itu. Oh jangan itu. Itulah. Ya sama kayak investasi sepak bola. Udah capek, udah bayar mahal lah ya kan. Udah mentransfer. Rupanya mainnya Rupanya main. keok ya kan. 2 menit keok. Gol kan ke gawang sendiri dia. Madrid nih keren nih. Masih menang. 4-1 ya Bang. Madrid gimana Bang? Ada pengaruh nggak keluarnya Messi ini jadi semangat nih pemain-pemain Madrid? Ya sedikit banyak pasti lebih lega barangkali kan. Pasti Masuk lebih Bang lega. Agus lega juga dia. Berarti kan diakui, itu aja. Ya pastilah. Jangan cepat kali kau potong. Ya sosok yang menakutkan itu ya tahu lah. Pastilah Messi siapa yang tidak ini kan. Tidak ada alasan sebenarnya untuk membenci Messi. Tapi Kecuali karena dia pemain Barcelona. Kecuali dia masih main di Barcelona. Iya. Sekarang kan enggak lagi. Sekarang enggak. berarti melihat persaingan di Liga Spanyol ini Bang? Kalau secara objektif kita ya nggak mungkin lah kita Apa ya kan? membenci Messi. Betul. Karena dia pemain besar kan, pemain hebat. Enak lihat. Dia pemain besar dan bergaji besar. Iya Bang, dan ini paling besar gajinya katanya. Paling besar. Satu hari kalau dihitung-hitung kemarin berapa juta? 60 juta. Hah? 60 juta. Satu Rupiah. detik Oh, 1 detik malah. 20.000 rupiah. Iya. 1 detik 20.000 rupiah. 12 detik. 12.000 12.000 satu detik. Mak, ngapain per detik? Jadi Bokernya dia dihitung, Mak. gini, Coba bayangkan. Mak. Mama. Boker. Ah, Digaji dia, Mak. Coba bayangkan. Iya kan? Pak Mak? Emon kalau bersin, misalnya bersin, Ah. proses bersin itu kan detik bisa itu? bisa memakan waktu sekitar 3 detik. Kan? Iyalah. Dari mulai cip, ya kan? Iya. 3 detik, 4 detik kan? Itu untuk Messi, 3 detik itu bisa kalilah 12.000. 3 bungkus nasi padang lah. Bersih 3 aja, bungkus. Mak. Itu baru bersih, belum lagi nembak dia, Mak. Nembak apa? Oh iya kan Nembak perlu bola. lama Bang latihan nembak itu. Jarak lagi, satu lagi lama deh. Gila Messi ini memang. Banyak kali duitnya, Mak. Luar biasa. Dan Hitungan per detik dari sini nih ya. Ya. Luar biasa. Itu kalau kita hitung-hitung per detik. Nah, tapi PSG itu tadi coba kita balik ke Barcelona. kita pembicaraan awal tadi soal pembelian Ben White tadi kan. 50 juta. Messi itu 75 kalau nggak salah. pembeliannya Iya. kemana dibayarnya? Tapi free transfer. Free. Ya, untuk Messi lah. Oh. Ben White gitu juga? Ben White. Ben Enggak. untuk klub sebelumnya. Untuk kan? klub sebelumnya. Oh. Ada beberapa karena dia bahkan baru diperpanjang kontrak sama Agennya dapat Albion berapa tadi. tuh, Bang? Nah, berapa lah pembagian mereka kan Komisinya? ada masing-masing 10% lah ada ya? Di sana nggak 10 mah, 20. di Medan aja. Di Indonesia aja 10%. masing-masing punya ini kan, punya peraturan. Kebijakan ya. Jadi berapakah yang sudah didapat oleh Arsenal dengan pembelian Ben White? Kita sekarang belum tahu. Dari Ya, merchandise ya, merchandise, kostum dan sebagainya kan. Tapi kalau Messi, gambarannya sudah ada.
Sudah ketahuan. Gambarannya. Eh. Jadi satu kostum ori Messi itu kalau diuangkan uang Indonesia itu 1,7 Baju. juta. Iya, 1,7. seragam. Yang replika lah ya, Iya. replika asli istilahnya kan. Ori. Ori. Karena kan yang dipakai lapangan kan beda kan. Kalau yang dijual Beda itu lah. namanya replika tapi asli. Jadi Ori. seandainya dia waktu siap main bola tuh dilempar ke Ah, itu penonton, lebih lebih mahal itu lebih mahal lagi itu. Berarti di atas 1,7 ya? Oh, itu Cuan bisa. Pak. Apa? Cuan. Itu bisa Tonton lah terus dia main. Pada saat dia ke Indonesia, itu bisa ratusan juta itu. Iya, Tapi beli jualnya sama kolektor. lagi bekas bau-bau keringat. Oh iya, nggak dicuci tuh. Nggak dicuci tuh ya? Cuci. Ini. Nggak, belum dicuci ini, keringat Messi katanya kan. Sedang apanya itu aja. Masker. Kan waktu dia keluar dari Barcelona, Heeh. ya kan? Itu kan dia ada pidato, Heeh. terus nangis. Heeh. Kan dia ada Sapu tangannya. sapu tangan Sapu kan? tangannya. Tisu, bukan sapu tangan. Tisu pun dibayar. Tisu. Itu tisunya itu sekarang dilelang, itu 100 juta lebih harganya. Tisu. Air mata buaya betul. Itu dari mata buaya tuh tadi. Kau bilang nangis di situ, habis itu seneng deh kan? Di Barca dia nangis, di PSG dia senang-senang. Nah, sekarang PSG itu sudah dapat gambaran, itu 1,7 juta harganya kan. Kali. Jadi Produksi untuk baju ya? produksi tahap pertama. Masih Ya. tahap pertama. Masih lah, baru tahap awal ini. Cuan BLT, kan. Pak, ya. Cetak awal itu 10.000 10.000 piece. potong, 10.000 piece. Dan itu terjual dalam 7 menit habis. 7 menit Cuman yang jualnya online. 7 menit ah. berarti harus bayar transfer dulu tuh ya? Iyalah. Wah, Jadi 1,7. dibuka ininya kan. Sekarang sudah bisa pembelian baju Messi. Jersey ya? 7 menit habis. Sold out. Sold out. Abang masuk ke menit ke 8. Aku nggak beli. Oh, Kecuali tadi Madrid, kok nyimak. 1,7 kali 20.000 ya? 10.000. 10.000, mak udah 1,7 T ya, udah balik modal lah. M M, lah. 17 M. itu masih satu kali, masih trip pertama. Iya. Kalau 10 trip mak Ini banyak. kayak BLT mah. Kan terus nih. Tahap pertama 1, Ah, tahap kedua 1, tahap ketiga 1. Mau ada daftar? udah balik lagi, level pertama 1, level kedua lagi 1. Ini level 4 nggak turun-turun. Oke, terus. Mak, jadi 7 menit ludes bang? Habis. Dan ada rencana untuk tahap kedua? Pasti ada lah. Ya pasti lah, Mas. Pasti. Supporter PSG berapa? Di Prancis saja udah ratusan ribu. Belum lagi di dunia, belum lagi yang dibawa Messi sebagian dari Barcelona. Iya. Kan sekarang banyak tuh. Apabila yang pindah. Bang, tapi ada pertanyaanku nih bang. Bahasa tubuh Messi itu ketika mau menuju penerbangan ke Paris Saint-Germain itu ya, PSG. Muncul kebahagiaan itu. Sebenarnya abang bisa mengisyaratkan apa? Kebahagiaan atau kesedihan? Ya buktinya dia happy ketika sampai ke Paris itu bang. Berarti dia cepat move on. Move on dia ya. Meninggalkan yang lama itu cepat Mengantar yang baru on ya. dia. Iya kan? Iya. Berarti kesan dia itu nggak terlalu mendalam. Mendalam. kali. Itulah kalau kata Cipakai itu. apa itu? Cipatkai. Itulah cinta deritanya dari akhir. Udah yang mana tuh? Yang Sunggukung. ya. Perjalanan ke barat ya. Oh iya, perjalanan kemarin bang. Jadi memang nggak ada yang abadi di dunia ini. Ada lah, Mak. Nggak ada. Kepentingan semua itu, ya kan mak? Tapi kalau untuk menyakitkan tuh apa juga, udahlah. Iya udah. Lepaskan saja. Kalau kata orang Arab tuh lamda tebay, Lambai. lambai. Bercinta dia, Wak, kawin dia Nah, orang. kawin di orang. Lamda tengau, langau. Kalian ngomong apa? Hah? Kok ada kawin-kawinnya? Kita ngomong Messi loh. Iya, maksudnya Iya, kan maksudnya Messi itu kan ngomong. kepedihan dia waktu di Barca itu, Wak. Iya bang. Enggak, karena abang harus apa juga lah, intelijennya harus main juga lah ya kan. Karena Messi Berarti ini, kan yang di tisu itu air mata buaya lah. iya. Berarti itu juga air mata buaya. Iya bang, betul itu bang. Kenapa harus dibayar? Kan permasalahannya itu. Orang yang ngambil mau. Jadi kan dia di podium, ya kan? Terus dia bicara pidato sambil gini-gini kan? Lah, 100 juta. Ditinggalkan ininya di sini. Lupa Messi mengantonginya. Siapa yang mau beli? Udah terjual kok. Siapa yang jual itu nggak ada akhlaknya berarti bang? Apa itu? Mungkin OB. OB-nya barangkali diambil ya. Kalau di sini Jualnya. kayaknya kalau nggak pikir kere kalau di sini. Dijual loh. Kalau di sini di apalah marketplace lah dijual. Oh, kan? Aku punya Ori. tisu. Itu masih tisu air mata, belum Belum tisu lap basahnya itu. lagi. Tisu basahnya Tisu lap dijual. itu, siapa Iya. pernah lap? Oh, laris manis tuh mak.
Itu kalah punya gajah, Pak. Dan kemana kita ini lari? Nggak apa-apa. Cuma ada konteksnya juga ya, Bang. Ada Ada. hubungannya. Adalah. Nah, jadi memang melihat kebahagiaan dia di PSG itu memang di luar dugaan ya, Bang. Ya setidaknya kan ketika Enggak. Tapi kita nggak tahu apakah dia bahagia Bahagia sama enggak, yang ya. baru atau enggak. Kita kan belum tahu. iya. Belum Cuman tahu kan kita. Karena Tapi, dia kan Mon, belum main. tapi, Mon, Bang, sorry, Mak. pemain sebesar itu harus profesional. 75 juta pon masuk ke rekening, kalau nggak bahagia itu menapik lah itu, si Iya, Messi iya. itu. Kan perkara cuan ini. Ada orang yang kaya nggak bahagia, stres, nyabu habis itu. Dia berarti nggak tahu dia buang duitnya kemana. Enggak selamanya materi itu buat kita bahagia. Betul. Betul. Luar biasa. Ada limpol pakai lu. Kenyamanan yang penting. Iya. Makanya sering-sering pakai pengaman. Nyaman. Iya, lu nggak takut ya. Nah, jadi kan Bang, yang serunya lagi Messi ini ke PSG ini ya kan Tapi semalam kayaknya bahagia loh Messi itu. Bahagia ya, waktu jumpa. Waktu siapa gol kan? Siapa tuh? Mbappe. Mbappe. Oh, Mbappe. Dia duduk gini-gini. Iya, senyum-senyum, dalam hati dia apa? gini, iyalah Mbappe, ini kesempatan kau. Nanti kau udah nggak main lagi kau kan, ya. Iya kan? Iya. Bayangkan Mbappe di Maria, terus siapa lagi strikernya? Neymar, Nggak mungkin dimainkan 4-4. Icardi. Main. Bisa jadi, Posisinya Bang. beda-beda. Enggak lah. Kayaknya salah satu harus out itu. Ya Harus Mbappe out. lah yang disorong ke depan. Mbappe di depan. Ya kayak kita sudah buat apa Ya, kemarin semalam. main. Nah, kemungkinan itu Icardi lah yang Yang dibangun cadangkan. Iya, nggak mungkin main. Di apa? atau Mbappe dijual Di tribun penonton tuh Cuman dia asli. ke Madrid. Apa? Produk lokal. Sayang juga mungkin PSG. Siapa lagi yang di situ? Ya daripada kayak Messi pindah tahun depan gratis. Nah, 4-2 itu memang Donnarumma belum turun ya kan? Ramos belum turun, Neymar belum turun, Messi belum turun. Turun orang tuh kalah takutnya, Pak. Bisa jadi. Bisa mungkin kan, Bang? Bisa. Bisa jadi karena banyak kali apa? Karena terlalu banyak bintang. Bintang. Mungkin saja ini ya. Ada cerita dulu soal tim basket Amerika. Chicago Bull, Bukan yang ke ke Olimpiade, Dream Team. Dream Team. 10 ada. Nah, itu kan semua ada Bintang-bintang Michael, ya. ada Michael Michael Jordan. Jordan, ada Magic Johnson, ada Larry Bird, Scottie Pippen. ada Scottie Pippen, ada Hakeem Olajuwon, semua banyak ya kan? Ada Patrick Ewing. Ketika pertama main, uji coba pertama melawan tim mahasiswa, kalah. Dream Team itu? Iya. Nanti kasih poin, Bang. Memang kalah. Itu belakangan baru terungkap setelah mereka dapat emas Olimpiade. Kemudian ada dokumenternya dibuat. Kan mereka rekam terus nih selama perjalanan itu direkam. Kemudian dilepas ke publik. Pertandingan pertama itu kalah. Kenapa? Karena semua pemain itu merasa bintang semua. Bawa sendiri semua main. Enggak di posisi masing-masing. Cocok kalau kayak gitu mainnya di sana. Saturnus sana orang tuh main ya kan. Kalau bintang Main semua. sendiri. Michael Jordan bawa sendiri, Scottie Pippen bawa sendiri. Paling Scottie Pippen ngoper sama Jordan. Karena yang satu tim. Satu tim, ya. Banyak tuh yang satu tim. Karl Malone sama John Stockton, ya kan? John Stockton masih ngoper sama Karl Malone terus. Kasih ke sana, kasih Karl Malone. Yang lain-lain minta nggak Action dikasih. juga itu, Pak. Masuk Ya kan? akal ya. Terakhir dibilang sama pelatihnya, Phil Jackson ya enggak? bukan, lupa aku pelatihnya bukan tuh. Phil Jackson. Bukan. Phil Knight. Dia bilang pelatihnya, kita main sebagai tim. Ah, Kalian memang bintang semua. Terserah kalian mau atau enggak, tapi sekarang semua harapan rakyat Amerika sama kalian. Sekarang terserah mau kalian ikuti kata-kataku atau enggak. Pergi dia. Tapi pemainnya diam gini, semua gini, semua ya kan. Terus siapa yang bilang? Magic Johnson bilang sama yang lain, oke kita turuti ini pelatihnya. Rapat lah orang itu semua kan. Mulai sekarang kita komitmen itu. Oke kan. Besok main lagi sama mahasiswa itu, nggak dapat bola masih satu sekalipun. Iya, karena masuk apa? Iya, cuma bintang semua. Semua orang itu di situ. Tapi kalau aku jadi pelatih di Dream Team itu, aku bilang gini, kalian kalau merasa bintang, bagus kalian buat pindah cabang olahraga, balap motor aja, Karena main sendiri ya. main sendiri kan, mikir sendiri, menang sendiri, ngangkat piala sendiri kan. Nah, yang menjadi kekhawatiran orang untuk PSG ini adalah apakah Pochettino itu bisa handle itu semua bintang. Makanya muncul selentingan isu kemarin, Pochettino itu akan diganti sama Zinedine Zidane. Zidane Bisa jadi. Karena dia merasa bintang, ya Zidane bintang kan. Jadi kalian jangan merasa Pertama bintang. dia orang tapi udah Prancis, bintang, kemudian dia sudah dia pemain bintang besar,
kemudian dia sudah punya banyak piala, Ya, pembuktian terbukti, diri, ya. nah, dia yang bisa. Bisa jadi bang, Ya nggak tahu. free transfer ya, Iya. nggak ada ini kan. Cuman tunggu dulu. Tunggu dulu, mana tahu Pochettino ini Pindah bisa. Zidane mak, pindah gue ke PSG. Dan jangan ragu mah. Nggak Chelsea. Oh, nggak Chelsea lagi aku. Nggak apa-apa. Kalau pindah, kalau di luar Di luar dari liganya boleh. Ah, Boleh. berarti ada dua ini kan, ada dua Ada dua. klub favorit. setiap negara ada sesuatu pun harus Nggak tahu, apa-apa. nggak ada masalah. Cuman ini masalahnya Syekh ini yang punya nih, ya kan bang? Yang mana? Lawannya Syekh Mansur nih yang punya kan? Syekh apa namanya? Oh enggak, sepupuan itu. Sepupuan bang. Nah, orang-orang itu juga ini tuh. Qatar juga, Qatar Ireland. Aduh, Kita nggak kaya kalinya sebenarnya, tapi ya cuma ada bosnya gitu. berarti ada ini. Dulu Donatur. dia atlet tenis. Kalau sejarahnya. Ya, Munir siapa namanya dia? Oh, Apa namanya kan? Munir ini yang ke Aceh Enggak, kan? enggak. Atlet tenis. Oh. Cuman enggak berprestasi kali. Anak nelayan dia nih kata. Wah, Anak nelayan dia nih mak. Yang apa nih? itu Munir mana? Munir Belawan. Asal tiup Munir aja. Belawan. Nah jadi bang, Messi itu hubungannya dengan Ramos nanti gimana tuh bang? Kalau prediksi Udah apa? bagus. Udah bagus ya? Udah baik. Udah peluk-pelukan orang tuh? Udah puluh-puluh kata bagus. Itulah tadi cair. dibilang nggak ada yang permusuhan abadi di dalam sepak bola. Betul. Betul. Yang ada kepentingan. Kepentingan abadi. Cuman ingat PSG ini, aku ingat tim baseballnya Amerika. Langsung mama. Enggak betul, di Olimpiade ini kalah. Tim Kalah Amerika. Kalah Sama Amerika. Jepang? Sama Jepang. Oh, Jepang memang Bayangkan. Jepang kan memang ininya juga. Ya cuman Jagonya juga, kan? siapa yang nggak apa sama Amerika? Orang pemain-pemain Jepang ini main di Amerika semua. Iyalah di MLB semua kan. 2-0 kan. Itu dia mungkin udah tim semua, merasa besar, merasa yakin. Iya, kalah terakhir ya kan. Berarti itulah ya kita lihat lah ya kan, Bang, gimana keseruan pertandingan di PSG ini ketika mega bintang itu semua masuk ke lapangan. Waduh. Siar apa ada? Liga Prancis Bang ada? Belum. Enggak. Belum ada. Pasti ini Liga Prancis ini yang lagi cari-cari orang. Iyalah, Tapi iya, nonton PSG doang. juga. Iya. Aja cuma PSG aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau Inggris ya tetap nomor 1 lah. Jadi Liga Italia belum ya, Bang? Liga Italia Liga Italia belum mulai ya. belum. Terus di Liga Jerman udah mulai juga, Bang. Liga Jerman sudah mulai dan hasilnya kurang baik bagi juara bertahan. Seri. Oh, seri. Tapi memang gitu tuh kan, startnya agak lambat. Munchen. Sama kayak Juve, startnya lambat. Tahu kalah. Nah, udah jauh kali Pak malas. Kemarin itu udah jauh kali Iya, soalnya. yang tahun lalu kan kita bahas-bahas juga tuh Jupe kan. Jupe tenang, kita bilang kan. rupanya masuk angin. Nanti terkejar, rupanya masuk angin. Pak. Dengar Ronaldo bakal ditarik juga, Bang. Iya, Jadi. kalau Mbappe pindah ke apa? Kalau Mbappe pindah ke Madrid, Madrid. mereka kan punya dana segar besar, Heeh. ya kan? Nah, itu dipakai katanya untuk beli Ronaldo. Moran ini mau mempersatukan berdua nih kayaknya ya. Tapi kalau menurutku itu Sah-sah nggak aja. terlalu apa. Nggak. Memang sah, ya kan? Cuma kan apa ya dibilang? Itu walaupun bintang semua, bintang besar semua, kan udah tua semua. Iya. Oh iya. Ingat dulu Zidane sama Figo. Iya. Udah tua semua. Ronaldinho ya. Enggak, Zidane sama Figo kan disatukan. Akhirnya. Cuma kan nggak kurang ini kan? Iya. Karena sudah lewat Kalau malah aku ini. melihatnya ada orientasi bisnis juga ini, Bang. Bisnis pasti. Iya. Ya, kalau ketua itu kan yang dari PSG itu kan memang pebisnis tulen Iya, kan. pokoknya money oriented Penting ya, mah, kan? Mana ujung-ujungnya cuan. uang nah dapat. iya. Oke. Pasti untung besar kalau Messi sama apa di Ronaldo situ. di situ. Iyalah, Cuma Messi aja 7 menit udah cair 1, triliun ya kan. Belum lagi. balik modal itu. Balik Kalau modal. Messi balik modal. Ronaldo Gampang pun lah kalau balik modal. kalau datang balik modal pasti. Berarti Nah, cuma apakah dia bisa juara atau enggak dengan komposisi seperti itu ya belum tahu. ya buktinya dia 2 musim nggak juara nggak masalah kan, Liga Champions maksudnya. Apa? PSG kan spesialisasi Semifinal. semifinal aja. Nggak ada masalah malah. Ini lebih mungkin lah tahun ini. Berhasil nggak? Ya lah, Kalau berarti- nggak berhasil juga datanglah Ronaldo nih. Kalau nggak berhasil juga tutup itu. Atau pindah ke Udah upaya semua kan. atau pindah ke Liga Indonesia. Kalau Liga cair. Indonesia ngomong-ngomong itu mana? Tapi apa piala kemerdekaan kan ada nih. Nggak, itu kabarnya sih akhir Agustus Pak, Bang. Tapi Bang, Liga Inggris aku tonton semalam udah padatnya penonton Nggak ada yang pakai masker lagi.
Nggak ada ya. Oh, Wah, berarti kan sudah terlepas ini semua. udah buka masker semua orang. Dan ternyata Bang bukan di Liga Permainan Sepak Bola Bang. GP semalam Bang, Grand Prix. Nggak ada yang pakai lagi. Nggak ada yang pakai Gimana Bang. semalam? Di Austria. 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 Wah, itu paling seru Mak. Memang nggak ada memang apa istilahnya ya. Ya tetap Tuhan juga yang menentukan kemenangan itu Mbak. Mama bayangkan siapa? Marquez. Marquez Bang, udah lap dua lagi mau lap terakhir. Jatuh. Bukan jatuh Bang. Crash kan? Bukan sebelum crash. Eh. Kan udah mau hujan, rintik-rintik. Sok paten semua yang lima di atas itu, 5 teratas. Pada ganti ban semua, ganti sepeda motor. Yang juaranya ini, selalu aja nggak peduli dia mau hujan mau apa, nggak penting mah gue katanya dimainkannya aja. Siapa lah namanya lupa aku. Bredel apa gitu? Pokoknya Bredel itu. Bukan kalau Bredel yang lama enggak, yang baru. yang baru. Baru. Jadi nomor 33 dia. Akhirnya Mak, Gigi lah. Enggak jadi hujan. nggak jadi hujan Mak. Terakhir yang menang pun yang urutan nomor 10 ke bawah. Kulkat itu jago kalau hujan. Rossi yang dari peringkat 19 Rossi kan pensiun. Jadi 8. terakhir ya. Jadi Masih peringkat main dia? 8. Main terakhir lah semalam. Enggak, akhir musim ini. Akhir musim ini. Akhir musim ini. Dia pun ngapain main? Udah tua. Sok paten macam ada aja nyali. Cuan juga, Mak. Iya, Hitungan orang itu iya, per iya, lap iya. loh, Mak. Ya kayak siapa Bang? Valentino Rossi ya kan ngapain lah dia. Udah. Loh, kalau nggak ada Rossi itu Sepi. sepi loh. Jadi bilang Dia ikon. berarti Nyawanya apes, MotoGP itu apes masih sekali di si Rossi. Marquez ini ya kan. Kenapa? Nggak boleh sombong Mak jadi orang Mak. Nanti sombongnya apa? Ya sombongnya dia udah lap terakhir itu kan dia pikir dia lap pemenangnya ya kan. Diajaknya lah dia masuk lap. Masuk apa menghindari Itu hujan. bukan apa, memang teknisnya kayak gitu. Iya, kalau cuman, mau Bang, hujan. Sombong, Mak. Yang salah itu peramal cuacanya. Iya. Kan apa nggak bilang sombong Bang? Hujannya nggak deras sekali Bang. Ya Iya Pak, harus. Ban itu mempengaruhi. Iya. Iya. Ban aspal yang basah dipakai dengan ban kering, Beda. jatuh pasti. Ya buktinya yang menang pakai ban kering dia. Ya itu kan karena nggak digebernya, karena yang lain udah masuk. Itulah petua tuh, Mak. Petua itu tuh. Petua tadi ya. Di atas orang yang pintar, ada orang cerdas. Orang cerdas. Di atas orang cerdas, Ada petua. ada orang Beruntung. 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 Yang Ya. beruntung kan betul Di lagi. atas orang beruntung, Ada petua. itulah dia Bayo. Cuman bayo ada mama. Iya. Awak? Tukang olah. TO. Rata semua mati. Rada semua ya. Tadi cuma Liga Indonesia. Masih menarik abang bahasnya bang. Aku kayak masih. Tapi katanya dengar-dengar ada angin segar nih. Maksudnya ada angin segar lah. Dari tahun yang lalu mak, kena ansor terus mak. Iya. Udah 4 kali ya. Nah, Buktinya 4 mak, kali. di Wisma Atlet Tower 8 yang katanya sudah sepi mak. Oh jadi itulah indikator ya. Iyalah, mungkin berarti kan sudah berkurang. Ya mungkin aja ini bertanda baik buat Indonesia. Apalagi ini mau Kemerdekaan besok, Indonesia. merdeka gitu. Cuma katanya ada ini ya, kalau nggak salah dengar-dengar ada syaratnya itu bermain hanya boleh di zona hijau katanya. Oh ya, apa tuan rumah ya. Di lapangan hijau mainnya. Artinya Bukan boleh main itu, semua. Mak. Artinya boleh main semua, Mak. Zona hijau. Iya, kan lapangan bola kan hijau. Hijau. Berarti boleh. Boleh. Ada yang nggak hijau lapangannya, ada yang kering. Teladan, di sini. teladan Teladan nggak- itu mah teladan nggak hijau. kuning. Teladan nggak hijau. Kuning mak. Ya. Ya, Berarti gitu. di teladan nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa kuning. Karena dia zona kuning. Iya, betul. Karena zona kuning. Karena lapangannya kuning. Warna kuning. Kering dan keras ya. Kering dan keras dan berotot. Lah, jadi mungkin ya mudah-mudahan bisa lah ya Agustus ini bergulir. Bang ya katanya Akhir Agustus Liga 1, September nanti minggu pertama atau minggu kedua itu Liga 2. Tapi persiapan tim memang udah ada semua kan? Nggak ada ya. Simsalabim itu nanti. tenang Pokoknya aja. main aja lah. Main Mau aja. ada persiapan, Sekali Liga mau ada kita kayak persiapan, gini, mau ada enggak. Kita udah di bawah ini loh. Sekarang peringkat 174 kalau nggak salah kita. Pengaruh itu liga-liga nggak Oh iyalah. atau timnas bermain kalau peringkat. Apa? Oh iya, kalau tim liga nggak main, mungkin timnasnya kalah-kalah aja. Ah, Ya, iya. ya. Macam mana timnas yang mau main ya kan? Tapi ya apapun itu mau bergulir atau tidak, Jadi pernah dengar negara Lesotho, Vanuatu, Americano. itu negara-negara Negara mana itu di atas Indonesia semua sekarang. Apa
Kapan dia main ya, Bang? Peringkatnya bang? Iya. Ya ampun. Lesotho, Guyana. Itu dari mana? Afrika. Nggak tahu. Coba cari Google Map lah. Coba tengok di peta, di peta. Lesotho. Lesotho, Lesotho. Vanuatu. Kalau Vanuatu aku tahu. Vanuatu kayaknya di Uluwatu, Bali sana kan? arah Oceania. Wasatio. Dekat-dekat Selandia Baru, Samoa, itu dekat-dekat situ lah Vanuatu. Guyana Afrika ya. Afrika. Afrika. Lesotho juga. Lesotho mana? Lesotho. Dekat Lesop itu, Bang. Biasa soto sama sop sama itu. Risotto aku tahu makanan kan. Sama soto Medan, soto Madura, soto apa. Kalau Lesotho, Lesotho. Oh, Lesotho, negara di Afrika bagian selatan. Absel ya. Oh. Afrika bagian selatan bukan Afrika Bukan Selatan. Absel, Di Afrika Afrika bagian selatan. Yang mana selatan, mana utara, timur nggak tahu lah kita. Dia dekat Durban mana? Udahlah, pati dia aja lah. Itu di atas Indonesia sekarang. Dan bersama nih Liga 1 sama Liga 2 rencananya bergulir bang? Enggak lah, Enggak beda ya? duluan Liga 1. Oh di akhir Agustus ya lah. Iya. Populasi warga cuma 2 juta. 2 juta berarti lebih banyak lebih sedikit dari Medan ya? Iya. Medan berapa? 10 ya? Kita enggak 2 juta, 3 juta. 3 juta pula. Medan 2 juta setengah. Medan 2 juta setengah. Heeh. Sumut 10 juta bang. Semua 10 juta. Medan lah, Medan. Medan lah. Lebih banyak Medan. Ini negara. Bisa peringkat di atas kita. Tapi ya wajar lah bang. Mau apapun itu kita ini terlalu besar bang masyarakatnya itu. Ya harusnya, Mengelola itu memang nggak gampang. tapi nggak ini juga ya, nggak apa ya istilahnya, nggak jaminan juga negara besar dengan populasi besar itu sepak bolanya juga bagus. Bagus, betul. Terbukti kan negara-negara besar sepak bolanya nggak ada yang bagus kan? Iya. Cina Enggak, Enggak. masih kurang ya. jauh lah. Amerika, Cina, India kan biasa-biasa aja. Indonesia. India kriket lah. Tapi di hal-hal lain mereka bagus kan. Kalau Cina misalnya sepak bola oke lah, mungkin kami tidak berbakat di sepak bola. Yang lain Yang basket lain jago, polo air jago, renang jago, semualah ya. besi apa? Angkat besi mah macam ngangkat kerupuk aja. Paling jago memalsukan. Cina. Dan Membuat satu lagi. Replika, Bang. membuat replika. Oh. Kalau Indonesia nggak cipta pun nggak pandai ciptakan. Ngolahnya yang besar. Niru juga sama. Orang kita di Cina. Kemana-mana kita lari ini. Oke lah, nggak terasa Tribuners. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang untuk sore hari ini. Dengan kesimpulan, selamat ulang tahun buat yang lahir di bulan Agustus. Dan ini kita sampaikan dari bintang-bintang Bollywood nih bang, ya kan? Salman Khan, ya, Amir Khan, dan ada tukang ikan juga ya. Jadi itu pas episode ke-58 sore ini kita akhiri. Kita Merdeka ya? Merdeka lah. kembali berjumpa di Merdeka dulu. setelah merdekanya Indonesia. Indonesia udah merdeka. Indonesia udah merdeka lah, itu 76 tahun. Cuman yang ke-76 kan belum kita rayakan Besok. besok. Ya, kita ucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-76. Besok upacara nggak? Ya. Upacara virtual, Virtual, besok. virtual. Semua virtual? Ya. Semua virtual. Mama pun nanti di rumah aja ya. nggak usah Mama ikut. pakai baju kayak Pak Jokowi tadi lah. Baju apa tadi? Baju adat Baduy. Adat Baduy. Banten ya? Sunda? Baduy Sunda ya? Dekat-dekat situ ya. Dekat situ. Tapi telepon aja lah si apa rumah Wis pinjam. Iya, baju rumah wis udah dibalikin belum? Udah dibalikin. Oke lah, sahabat Tribuners. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka. Merdeka! Merdeka.